Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, kembali lagi dengan sesi sidak lahan. Nah, mungkin para Sobat Tani, jika melihat latar belakang ini, saya sedang berada di lahan budidaya bawang merah. Kalau yang sudah lihat konten-konten sebelumnya pasti tidak asing ya dengan tempat ini. Nah, betul sekali para Sobat Tani, saya sekarang berada di lahan milik Pak Eka. Nah, di mana Pak Eka ini merupakan salah satu petani binaan dari CTHI yang menggunakan salah satu produk CTHI ya. Dan beliau merupakan petani setia pengguna produk dari CTHI. Di mana kemarin kita juga sudah pernah membuat konten bersama dengan Pak Eka terkait produk tersebut. Para Sobat Tani yang belum menonton silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Nah, kali ini saya akan membahas apa ya terkait lahan milik Pak Eka ini. Yang penasaran, stay tune terus di video kali ini. Para Sobat Tani, beberapa minggu lalu kita sudah melakukan sidak lahan ke lahan Pak Eka ini. Nah, di mana beliau kemarin sempat mengeluhkan terjadinya kendala yang terjadi pada tanaman bawang merah milik beliau. Nah, di mana para Sobat Tani kalau ingat, di Probolinggo kurang lebih seminggu atau 2 minggu yang lalu itu terjadi musim kemarau yang dimana panas mataharinya sangat terik ya para Sobat Tani, tidak ada awan, kemudian panasnya juga intensitasnya tinggi. Nah, di mana panas tersebut memberikan dampak ke bawang merah, yaitu pertumbuhan ulat yang semakin meledak. Nah, Pak Eka mengalami kendala tersebut, yaitu serangan ulat yang semakin banyak setiap harinya para Sobat Tani. Pak Eka merupakan salah satu petani setia pengguna produk CTHI. Nah, produknya apa? Yaitu produk Citropine Plus. Nah, di mana beliau sudah menggunakan SPP ini selama kurang lebih 2 tahun para Sobat Tani. Nah, waktu terjadi serangan ulat yang meledak ini, Pak Eka sempat memberi keluhan kepada kita, ini bagaimana untuk mengatasinya, Mbak? Nah, karena itu kita melakukan sidak lahan pada tanggal 16 Oktober 2025. Nah, memang dilihat pada hari itu tanaman bawangnya, daunnya banyak yang terserang oleh ulat. Dan tidak seperti sekarang ini ya para Sobat Tani. Setelah itu kita arahkan untuk melakukan spray kembali dengan menggunakan dosis yang lebih tinggi. Namun kemarin Pak Eka tetap menggunakan dosis 50 ml per tangki 16 liter para Sobat Tani. Nah, sebenarnya para Sobat Tani, di hari-hari sebelumnya Pak Eka ini sudah melakukan spray SPP. Dan kita juga menanyakan apakah beliau sempat mengganti menggunakan kimia atau di rolling menggunakan kimia. Dan ternyata tidak, tetap menggunakan SPP. Tetapi kata beliau ulatnya masih ada nih para Sobat Tani. Namun beliau tidak menyerah. Beliau tetap menggunakan SPP dengan cara dispray di malam hari dan tidak menggunakan rollingan kimia atau penggunaan pestisida kimia lainnya. Nah, memang para Sobat Tani, jika para Sobat Tani menggunakan SPP, ini spraynya harus dilakukan di malam hari untuk ulat ya, untuk serangan ulat karena ulat merupakan hama nokturnal. Selain itu, jika para Sobat Tani hanya spray 1 sampai 2 kali dan ternyata keberadaan ulat ini masih ada, tidak perlu khawatir para Sobat Tani. Terus lakukan spray sampai ulat benar-benar tidak ada. Nah, kenapa demikian? Karena memang SPP ini merupakan pestisida semi organik. Nah, semi organik yang bersifat sistemik dan kontak, di mana SPP ini membunuh ulat secara perlahan karena memang produk-produk semi organik itu memang seperti itu ya para Sobat Tani, tidak langsung membunuh ulat tetapi membunuhnya secara bertahap. Mulai dari nafsu makan yang berkurang, kemudian menghirup bau SPP yang bau semi organik itu, nah nanti akan terjadi keracunan dan nafsu makan berkurang. Lama-kelamaan ulat akan mati para Sobat Tani. Nah, tidak seperti produk kimia yang biasanya ulat cepat mati, nah namun memberikan efek samping yang kurang baik pada lingkungan. Nah, sedangkan SPP ini jika para Sobat Tani spray ini tidak akan membuat ulat menjadi kebal, jadi bisa digunakan secara jangka panjang dan dapat membunuh ulat secara perlahan dan juga tidak akan membuat lingkungan para Sobat Tani terutama tanah sebagai media tanam tanaman ini menjadi tercemar. Oleh karena itu para Sobat Tani yang menggunakan SPP namun merasa tidak ampuh, ini harus tetap dispray ya para Sobat Tani, dispray secara berkelanjutan
dilihat selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, apakah ulat berkurang mulai dari telur, kemudian intensitas serangan apakah berkurang atau tidak. Memang awal mula spray ini ulat mungkin akan masih ada ya para sobat tani, sama seperti yang dialami oleh Pak Eka, di mana beliau sudah spray ternyata serangan ulatnya masih ada. Namun beliau tidak menyerah dan tidak beralih ke produk lain, tetap menggunakan SPP, dan bisa dilihat para sobat tani, ini dia hasilnya. 16 Oktober 2025 masih ada ulatnya, tetapi tanggal 28 Oktober bisa dilihat sendiri bagaimana di belakang saya. Nah, para sobat tani yang sudah menggunakan SPP atau mau menggunakan SPP, jangan ragu ya dengan keampuhan SPP dalam mengendalikan serangan hama ulat pada bawang merah. Namun tidak pada tanaman bawang merah saja, semua jenis tanaman bisa menggunakan SPP. Nah, itu ya para sobat tani yang bisa diambil poin pentingnya. Yang pertama yaitu dosis. Dosis untuk pencegahan yaitu 30-40 ml per tangki 16 liter, sedangkan dosis untuk pengendalian atau pemberantasan menggunakan 50-60 ml per tangki 16 liter. Kemudian yang kedua, harus dispray di malam hari ya para sobat tani. Kenapa di malam hari? Karena ulat merupakan hama nokturnal atau aktif di malam hari. Kemudian yang ketiga, jangan ragu-ragu untuk terus melakukan spray pada tanaman bawang merah para sobat tani. Tenang saja, tidak akan terjadi overdosis karena SPP merupakan produk semi organik. Nah, itu para sobat tani sudah dibuktikan oleh Pak Eka. Para sobat tani, apakah tidak mau membuktikannya sendiri? Nah, para sobat tani yang tertarik dengan produk kita, SPP Citropine Plus tidak hanya digunakan pada tanaman bawang merah, tetapi juga tanaman hortikultura dan tanaman pangan lainnya bisa menggunakan SPP dalam mengendalikan serangan hama, terutama hama ulat graya. Nah, yang tertarik, para sobat tani bisa hubungi nomor di bawah ini atau cek link deskripsi di bawah video ini, atau para sobat tani bisa cek di e-commerce kita ya, mulai dari Shopee, TikTok Shop, atau Tokopedia. Nah, mungkin itu saja para sobat tani untuk video sidak lahan kali ini di lahan Pak Eka Mayangan, Probolinggo. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik lainnya dan video terbaru dari channel CTHI. Coba lagi sobat tani.